Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Adeyeti Nuryantini, SPD MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurmalia Wahidah dengan NIM 12020700053 dan Aufi Oktaviani dengan NIM 120207057 akan memaparkan materi mengenai perpindahan kalor dan hukum 1 termodinamika. Baiklah, untuk penyajian yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aufi Oktaviani. Saya Opi Oktaviani dengan NIM 12020700057. Saya akan memaparkan mengenai perpindahan kalor serta hubungan antara kalor, usaha, dan energi dalam sistem. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai perpindahan kalor. Kalor sendiri didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Pada sebuah benda, perpindahan kalor atau panas terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oleh karena itu, perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi, yaitu kalor, dari satu daerah ke daerah lain akibat adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. Contohnya seperti es yang disimpan pada air hangat tentu akan melebur dan mencapai kesetimbangan termal. Peristiwa itu terjadi karena adanya perpindahan kalor dari air panas ke es. Jika suatu benda menerima kalor, maka suhu benda tersebut akan naik. Sebaliknya, jika benda itu melepaskan kalor, maka suhunya akan turun atau akan semakin rendah. Karena kalor merupakan salah satu bentuk energi, maka satuannya sama dengan satuan energi, yaitu Joule. Adapun perpindahan kalor itu dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai zat perantaranya. Konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Benda yang menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan yang sulit menghantarkan panas disebut dengan isolator. Konduksi terjadi karena atom-atom zat padat yang menerima kalor atau dipanaskan itu akan bergetar sangat kuat. Kemudian atom-atom tersebut akan memindahkan sebagian energi miliknya ke atom-atom terdekat yang ditumbuknya. Atom-atom itu menumbuk atom lain dan seterusnya sehingga terjadi hantaran energi dalam zat padat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh peristiwa konduksi ini dapat kita temukan saat memasak makanan. Panci yang kita gunakan untuk memasak akan mendapat panas atau kalor di setiap bagiannya, meskipun bagian panci yang terkena api hanyalah bagian bawahnya. Dalam proses perpindahan kalor secara konduksi, terdapat laju hantaran kalor. Laju hantaran kalor ini menyatakan seberapa cepat kalor dihantarkan melalui medium itu. Terdapat besaran-besaran yang mempengaruhi dalam laju hantaran kalor, yaitu luas permukaan benda, panjang atau tebal benda, perbedaan suhu antar ujung benda, dan juga dipengaruhi oleh suatu besaran K yang disebut dengan konduktivitas termal. Laju perpindahan panas ini dapat dirumuskan dengan rumus Q sama dengan Ka dikali delta T dibagi delta X. Q ini menyatakan jumlah energi yang dipindahkan dengan satuan W. Kemudian A ini luas penampang dengan satuan meter persegi. Delta T adalah
beda temperatur dalam arah perpindahan panas. Delta X yaitu jarak dalam arah perpindahan panas, dan K adalah konduktivitas termal bahan. Tetapan K ini adalah sifat fisik bahan atau material yang disebut dengan konduktivitas termal, yang pada umumnya tergantung pada suhu. Untuk yang kedua yaitu konveksi. Berbeda dengan konduksi, konveksi biasanya terjadi pada fluida atau zat alir seperti zat cair, gas, atau udara. Itu karena konveksi merupakan perpindahan kalor yang diikuti zat perantaranya. Contohnya saat memasak air, terjadi perpindahan kalor dari air di bagian dasar panci yang menerima kalor dari kompor ke air di bagian permukaan air. Akibatnya, air yang menerima kalor akan bergerak ke atas, sedangkan air yang masih dingin akan turun ke bawah. Menurut cara menggerakkan alirannya, perpindahan panas konveksi diklasifikasikan menjadi dua, yakni konveksi bebas dan konveksi paksa. Bila gerakan fluida disebabkan karena adanya perbedaan kerapatan karena perbedaan suhu, maka perpindahan panasnya disebut sebagai konveksi bebas. Adapun bila gerakan fluida disebabkan oleh gaya pemaksa dari luar, misalkan dengan pompa ataupun kipas yang menggerakkan fluida sehingga fluida itu mengalir di atas permukaan, maka perpindahan panasnya disebut dengan konveksi paksa. Laju perpindahan panas pada beda suhu tertentu dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan min HA dikali perbedaan suhu atau delta T. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium zat perantara. Perpindahan panas radiasi adalah proses di mana panas memancar dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah bila dua benda itu terpisah di dalam ruang hampa. Energi panas yang melalui ruang hampa tersebut dapat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bila energi radiasi menimpa suatu bahan, maka sebagian radiasi dipantulkan, sebagian lagi diserap, dan sebagian lagi diteruskan. Laju penyerapan kalor yang dipancarkan secara radiasi dirumuskan sebagai berikut. Q pancaran sama dengan konstanta Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Sebagai contoh, radiasi yaitu perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Kalor dari matahari tidak dapat mengalir melalui atmosfer bumi secara konduksi karena udara di atmosfer merupakan konduktor yang buruk. Panas matahari juga tidak dapat sampai ke bumi melalui konveksi karena harus melalui pemanasan bumi terlebih dahulu dan tetap memerlukan perantara untuk membawa kalor. Karena itu, meskipun antara bumi dan matahari merupakan ruang hampa, panas matahari tetap sampai ke bumi melalui perpindahan kalor secara radiasi. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai hubungan antara kalor, usaha, dan energi dalam sistem. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara usaha dan kalor. Dalam proses termodinamika kita mengenal kalor, Q, kemudian kerja, W, serta sistem dan lingkungan. Salah satu contoh sederhana yang berkaitan dengan perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerja adalah proses pembuatan popcorn. Biasanya popcorn dimasukkan ke dalam wadah tertutup, baik itu panci atau alat masak lainnya. Kemudian selanjutnya wadah tertutup tersebut dipanasi dengan nyala api kompor. Adanya tambahan kalor dari nyala api membuat biji popcorn dalam panci kepanasan dan meletup.
Ketika meletup, biasanya biji popcorn berjingkrak-jingkrak dalam panci dan mendorong penutup panci. Gaya dorong biji popcorn cukup besar sehingga kadang tutup panci bisa berguling. Nah, untuk kasus ini, kita bisa menganggap popcorn sebagai sistem, panci sebagai pembatas dan udara luar, nyala api dan lainnya sebagai lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor mengalir dari lingkungan, nyala api, menuju sistem, yaitu biji popcorn. Adanya tambahan kalor menyebabkan sistem, yaitu biji popcorn, memuai dan meletup sehingga mendorong penutup panci. Nah, biji popcorn tadi melakukan kerja terhadap lingkungan. Dalam proses ini, keadaan popcorn berubah. Keadaan popcorn berubah karena suhu, tekanan, dan volume popcorn berubah saat memuai dan meletup. Meletupnya popcorn hanya merupakan salah satu contoh perubahan keadaan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Nah, masih sangat banyak lagi contoh lainnya. Perubahan keadaan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerja itu disebut sebagai proses termodinamika. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu hukum 1 termodinamika yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hukum 1 termodinamika atau hukum pertama termodinamika. Dimulai dari kata termodinamika. Termodinamika berasal dari kata termos dan dynamic, yang dimana termos artinya panas dan dynamic artinya gerakan atau perubahan. Maka termodinamika dapat diartikan sebagai salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari panas dan temperatur, serta hubungan keduanya pada energi dan gerak. Kemudian untuk definisi dari hukum 1 termodinamika yaitu hukum 1 termodinamika ini merupakan prinsip dari hukum kekalan energi. Hukumnya berbunyi, kalor dan kerja mekanik adalah bias saling tukar, yang artinya sejumlah kerja mekanik dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kalor, begitupun sebaliknya. Inti dari pembahasan termodinamika ini ialah bagaimana energi dalam bentuk panas dapat mengalir dari satu benda ke benda yang lain, proses dari aliran energi tersebut, dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara usaha dan kalor. Dalam proses termodinamika, dikenal kalor dengan simbol Q, kemudian kerja dengan simbol W, sistem dan lingkungan. Kemudian salah satu contoh sederhananya itu berhubungan dengan perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerja. Contohnya itu seperti proses pembuatan popcorn yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian hukum termodinamika juga dapat dinyatakan sebagai energi tidak bias dibuat atau dimusnahkan, namun bias diubah dari satu ke bentuk yang lainnya. Sesuai dengan hukum ini, energi yang diberikan oleh kalor mesti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan dan ditambah dengan perolehan energi dalam karena kenaikan temperatur. Kemudian jika kalor diberikan kepada sistem, maka volume dan suhu sistem akan bertambah, atau sistem akan terlihat mengembang dan bertambah panas. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, volume dan suhu sistem akan berkurang, atau sistem tampak mengerut dan terasa lebih dingin. Nah, prinsip ini merupakan hukum alam yang penting dan salah satu bentuk dari hukum kekekalan energi. Sistem yang mengalami perubahan volume akan melakukan usaha dan sistem yang mengalami perubahan suhu akan mengalami perubahan energi dalam. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan hukum 1 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya yaitu seperti termos pada mesin kendaraan bermotor, refrigerator atau lemari es, kemudian pendingin ruangan atau AC. Yang pertama yaitu termos.
Pada alat rumah tangga terdapat aplikasi hukum satu termodinamika dengan sistem terisolasi. Contohnya yaitu termos, yang dimana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Kemudian yang ketiga yaitu lemari es. Lemari es merupakan suatu unit mesin pendingin yang dipergunakan dalam rumah tangga. Kegunaannya untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Dan untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Nah, lemari es memanfaatkan sifat ini. Bahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu kurang dari 200 Celcius. Panas yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari ruang pendingin. Karena itu, suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan dalam ruang pendingin. Karena sirkulasi udara, ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Kemudian, lemari es merupakan kebalikan dari mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari daerah temperatur rendah. Kemudian, kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi. Sistem lemari es yang khas, motor kompresor memaksa gas pada temperatur tinggi melalui penukar kalor di dinding luar lemari es, yang dimana QH dikeluarkan dan gas mendingin untuk menjadi cair. Cairan lewat dari daerah yang bertekanan tinggi melalui katup ke tabung tekanan rendah di dalam lemari es. Cairan tersebut menguap pada tekanan yang lebih rendah ini dan kemudian menyerap kalor dari bagian dalam lemari es. Fluida kembali ke kompresor di mana siklus dimulai kembali. Lemari es yang sempurna atau yang tidak membutuhkan kerja untuk mengambil kalor dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi tidak mungkin ada. Ini merupakan pernyataan Clausius mengenai hukum termodinamika kedua. Kalor tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Dengan demikian, tidak akan ada lemari es yang sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu AC atau pendingin ruangan. Air conditioner atau AC alias pengkondisian udara merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan yang kita inginkan, terutama mengkondisikan ruangan menjadi lebih rendah suhunya dibanding suhu lingkungan sekitarnya. Filter atau penyaring tambahan digunakan untuk menghilangkan polutan dari udara. AC yang dipergunakan dalam sebuah gedung biasanya menggunakan AC sentral. Selain itu, jenis AC lainnya yang umum adalah AC ruangan yang terpasang di sebuah jendela. Kunci utama dari AC adalah refrigeran, yang umumnya adalah fluorokarbon yang mengalir dalam sistem, menjadi cair dan melepaskan panas saat dipompa atau diberi tekanan, dan menjadi gas dan menyerap panas ketika tekanan dikurangi. Mekanisme berubahnya refrigeran menjadi cairan, lalu gas dengan memberi atau mengurangi tekanan terbagi menjadi dua area. Sebuah penyaring udara, kipas, dan cooling coil atau kumparan pendingin yang ada pada sisi ruangan dan sebuah kompresor atau pompa, condenser coil atau kumparan penukar panas, dan kipas pada jendela luar. Udara panas dari ruangan melewati filter menuju ke cooling coil yang berisi cairan refrigeran yang dingin sehingga udara menjadi dingin, lalu melalui teralis atau kisi-kisi kembali ke dalam ruangan. Pada kompresor, gas refrigeran dari cooling coil lalu dipanaskan dengan cara pengompresan. Pada condenser coil, refrigeran melepaskan panas dan menjadi cairan yang tersirkulasi kembali ke cooling coil. Sebuah termostat mengontrol motor kompresor untuk mengatur suhu ruangan.
Nah, itulah pemaparan dari perpindahan kalor dan hukum 1 termodinamika. Kemudian dapat disimpulkan kalor merupakan energi yang pindah dari satu benda ke benda yang lain karena ada perbedaan suhu. Perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi atau kalor dari satu daerah ke daerah lain akibat adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. Jika suatu benda menerima kalor, maka suhu benda tersebut akan naik. Sebaliknya, jika benda itu melepaskan kalor, maka suhunya akan turun atau semakin rendah. Karena kalor merupakan salah satu bentuk energi, satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu Joule, dengan lambang J. Perpindahan kalor dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Kemudian hukum 1 termodinamika dalam termodinamika dikenal sebagai prinsip hukum kekekalan energi. Hukum ini berbunyi kalor dan kerja mekanik adalah bias saling tukar, yang artinya sejumlah kerja mekanik dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kalor, begitupun sebaliknya. Hukum ini juga dapat dinyatakan sebagai energi tidak bias dibuat atau dimusnahkan, namun bias diubah dari satu ke bentuk yang lainnya. Sesuai dengan hukum ini, energi yang diberikan oleh kalor mesti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan dan ditambah dengan perolehan energi dalam karena kenaikan temperatur. Selain pada proses termodinamika dan manusia, penerapan hukum 1 termodinamika juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada termos, mesin kendaraan bermotor, lemari es, dan lain sebagainya. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.